riuhnya jantung ibu kota. Di balik tembok yang menyimpan sejarah panjang perjuangan umat, ada sosok yang bergerak dalam hening. Bukan di atas mimbar, bukan juga di depan sorot kamera. Dan jejaknya mungkin tak tercatat dalam bagian sejarah, tapi ia adalah bagian nafas panjang dalam menghidupkan pelita perjuangan. Ini kisah jejak pengabdian sang khodim. Dialah Gusnanto, atau kita mengenalnya dengan nama Pak Gus. Pria kelahiran Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, 10 Januari 1979 itu telah mewakafkan separuh lebih hidupnya untuk melayani ulama syariah PBNU. Sempat ia bercita-cita mondok, namun karena kondisi yang tak mendukung, nasib berkata lain. Sudah 24 tahun Pak Gus menapaki langkahnya di PBNU. Tak ada keluh, tak ada kesah baginya. Bahkan dia berjanji kepada dirinya, selama tenaga dan keringatnya masih berarti untuk NU, maka selama itu pengabdiannya tak akan usai. Saya di Jakarta sudah mulai tahun 96. Kami alhamdulillah dulu kerja serabutan sebelum di PBNU. Kami ya kadang di proyek, kadang di gudang, ya intinya serabutan, dan alhamdulillah saya pribadi masuk di PBNU mulai 16 Juli 2001 dan alhamdulillah sampai sekarang. Karena dulu awalnya saya masuk di PBNU tuh kita tahunya nggak PBNU, karena awalnya tahu kita tuh Gus Dur. Karena waktu saya ngamar di sini pertama kali itu nggak dikasih tahu saya akan bekerja di PBNU. Dari teman saya yang ngasih tahu itu ada lowongan kerjaan di Jakarta Pusat, tapi di situ nggak diterangkan di kantor PBNU. Makanya tahunnya waktu di sini awalnya tahunnya kantor Gus Dur. Saya berterima kasih kepada Pak Sunarto. Beliaunya sekarang sudah almarhum. Mungkin lantaran beliaunya saya saat ini ada di PBNU, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Haji Siswanto. Berkah beliau juga lah saya hari ini berada di kantor PBNU. Dulunya itu Pak Sunarto itu rekan kerja saya di Bintaro. Untuk Pak Siswanto, beliaunya dulu tuh salah satu megang keuangan pembangunan gedung PBNU-nya. Saya ya sangat senang sekali karena cita-cita saya dulu tuh berharap saya bisa masuk di pondok pesantren, tapi karena kondisi keluarga yang ya mungkin waktu itu kurang ini, dan alhamdulillah saya bisa di PBNU. Ya ini mungkin bagian dari waktu saya belum bisa masuk pesantren dan saya bisa mengabdi di PBNU. Ya ini menurut saya ya bagian kami masuk di pesantren untuk menimba ilmu untuk mendapatkan ilmu dari PBNU. Saya dari awal masuk PBNU, di tempat PBNU, dan saya dalam hati berdoa, selama saya masih dibutuhkan PBNU, saya insya Allah akan meneruskan saya tetap di PBNU selama saya masih dibutuhkan di PBNU. Saat ini Pak Gus menetap di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Utan Kayu, Jakarta bersama istrinya Khoni Atun serta kedua buah hatinya Tasya Wilda Arifah dan Naura Hayu Lubna. Ia bersyukur karena khidmatnya kepada ulama-ulama NU mendapat dukungan penuh dari keluarga dan sanak saudara. Meskipun secara materi tak seberapa, tapi faktanya apa yang menjadi tuntutan hidupnya bisa terpenuhi. Itulah keberkahan yang dirasakan oleh Pak Gus selama ini karena ketulusan niat dan keikhlasannya. Kalau untuk respon keluarga sangat-sangat bagus, apalagi orang tua saya ya. Saya juga wajib bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua saya, karena saya masuk di PBNU dulu tuh saya belum berkeluarga, saya masih belum nikah. Mungkin doanya orang tua saya bisa masuk di PBNU. Karena
tahunnya di kampung saya itu nggak di PBNU. Sekali lagi saya itu ikut Gus Dur. Bahkan tahun 2001 itu Gus Dur masih presiden, masih R1. Seorang kampung dari kampung di pelosok bisa ikut presiden. Itu respon dari keluarga, dari tetangga, alhamdulillah luar biasa. Dan saya alhamdulillah berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya. Respon keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, alhamdulillah baik semuanya, alhamdulillah. Karena di PBNU kan ada keberkahan tersendiri untuk saya pribadi dan keluarga. Jadi di PBNU, alhamdulillah apapun yang kita kerjakan dengan niat bismillah, alhamdulillah apa yang kita lakukan itu pasti ada berkahnya. Dan itu yang kami rasakan sekeluarga. Ya saya rasakan dan keluarga saya itu, alhamdulillah apa yang kita laksanakan, alhamdulillah ada berkah sendiri. Dan itu termasuk cita-citanya keluarga saya, istri saya itu bisa masuk di PBNU. Untuk anak saya yang pertama itu sekarang sudah mau semester 5, udah kuliah. Yang anak nomor 2 itu di mondok di Banyumas, itu sudah mau masuk kelas 2 MA. Justru anak saya malah bangga saya bisa masuk PBNU. Karena anak saya juga selama di pesantren itu kan otomatis ditanyakan dari kiainya dan lain-lain, ditanyakan bapaknya di mana, kerja di mana. Dan anak saya ngomong kalau bapaknya ngabdi Adil Kodim di PBNU. Itu respon kiai, respon pengasuh semua sangat baik semuanya, dan itu bisa dirasakan anak-anak saya. Dan anak saya ya senang dan bangga anak bapaknya bisa di PBNU. Dan anak saya itu sampai saat ini kalau ditanya temennya, bapakmu kerja di apa? Ya kerja apa? Ngomong apa adanya. Bapak saya kerja di PBNU sebagai OB, sebagai ya yang dibicarakan nggak menutup apa yang saya kerjakan di sini. Itu semua kalau ditanya santri kiainya, ditanya teman-temannya, anak-anak saya tuh nggak ada yang tahu. Dan itu saya ajari dari kecil. Saya sampaikan jangan minder, jangan malu punya bapak yang kerja begini. Dan itu anak saya nggak ada yang minder. Anak saya itu semuanya bangga bapaknya bisa di PBNU. Kebetulan waktu itu ada ya kejadian itu berbarengan, setelah anak yang pertama harus masuk di universitas, yang ini harus masuk ke ini, itu kan kebutuhan kan pasti menambah ya. Di saat itu kan kondisi kan namanya keuangan kan bisa ada naik turunnya, pas itu ada turunnya ya. Tapi ya alhamdulillah mungkin berkahnya di PBNU, alhamdulillah ya ketutup semuanya, ada semuanya. Ya bisa ketutup lah intinya. Oh sangat percaya saya itu. Sangat percaya karena saya beberapa kali mengalami hal-hal yang menurut saya ini ya di luar nalar ya. Pernah suatu ketika saat awal masuk PBNU, Pak Gus mengalami perjalanan spiritual, di mana peristiwa itu menjadi puncak keyakinannya bahwa mengabdi di PBNU adalah pilihan yang tepat. Kalau amanat nggak ada, tapi saya tuh mengalami hal-hal yang mungkin percaya atau tidak sih. Saya sendiri juga sampai saat ini masih tanya-tanya itu iya atau tidak, karena kaitannya dengan waktu itu kan saya kan di sini masih sepi. Saya tidur di lantai 4 sendirian, karena dulu itu sini masih sepi lantai 4. Saya tuh nggak tahu kenapa, seingat saya tuh tepat sekitar jam 12 malam lah. Tahu iya atau tidak ya, tapi itu menurut saya itu nyata. Dan saya bercerita sekarang, saya tuh kepala saya tuh diusap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan beliau dengan berkata dan ngelus rambut saya, sabar ya Cung, gitu tak. Sudah gitu tak. Itu nggak ada peristiwa itu, dan itu baru saya ceritakan sekarang. Itu saya benar-benar sekitar jam 12 malam lah. Saya entah tuh tidur atau ketiduran, atau itu rambut saya tuh dipegang sabar Cung gitu deh. Itu saya ingat persis, iya itu. Pada saat awal mendapati jejak di PBNU,
banyak tokoh yang menjadi nyala pijar bagi Pak Gus untuk istiqomah di NU. Dan seiring berjalannya waktu, pijar itu semakin menyala, menerangi setiap derap langkah Pak Gus di PBNU. Sebenarnya untuk jasa di PBNU sih dari dulu alhamdulillah ada. Saya tuh terus terang berterima kasih dengan almarhum Kiai Ghazali Masruri. Beliaunya yang selalu memberi support, memberi semangat, dan ngasih saya masukan yang selama ini selalu memberi masukan ke saya. Selain Kiai Ghazali, kami juga berterima kasih kepada almarhum Kiai Profesor Dr. Cecep Sarifuddin, karena waktu awal-awal saya di sini, beliaunya lah yang bahkan sekelas kita masih baru di sini, kita sering di bawah. Kan dulu waktu awal-awal itu kayak Profesor Cecep Sarifuddin itu di bawah, bahkan beliaunya makan bareng, dan makan tuh nggak ada kamu ini nggak, kita makan bareng, apa yang beliau makan kita makan, bahkan kita masak kita baru makan bareng gitu ya di awal-awal ya. Kalau untuk kesininya ya masih banyak ada masuk Kiai Miftah ya, terus ada beberapa Kiai ya yang saya anggap itu memberi motivasi ke saya, sangat mempengaruhi saya ya, karena beliaunya itu apalagi Kiai Miftah ya. Saya tahu persis ke Kiai Miftah karena saya ikut beliaunya itu waktu beliaunya masih di Wakil Rois Am sampai sekarang. Dan saya ya satu rumah waktu beliaunya masih tinggal di apartemen Capitol dan di Ramangun, dan saya lah yang ikut satu rumah. Saya tahu persis beliaunya. Pak Gus mulai diberikan tugas selaku pelayan para ulama syariah PBNU semenjak Kiai Haji Sahal Mahfud menjadi Rois Am saat itu. Hingga hari ini, tak hanya melayani para ulama di dalam gedung saja, seluruh kebutuhan para kiai dari berbagai daerah yang datang ke Jakarta, Pak Gus layani dengan sepenuh hati. Awalnya dulu kan datang itu PBNU masih sepi, karena PBNU masih ngontrak di Agus Salim. Lantai 1 sama 2 itu yang berdiisi. Kita kerja tuh paling hanya 1 sama 2. Lantai ke atas masih sepi, belum ada yang nempatin. Itu selama 2 tahunan. Jadi kita waktu itu kerjanya masih di lantai 1, 2 itu. Nah, setelah 2 atau 3 tahun, alhamdulillah saya langsung ditempatkan di lantai 4. Di Bim Soriah. Dari langsung di waktu eranya Kiai Sahal sampai sekarang. Selain tugas pokok ya untuk kebersihan ini, saya juga punya tugas yang lain untuk melayani di sini. Selain melayani di sini, kita juga punya tugas di luar. Karena beberapa kiai itu kalau di Jakarta biasa juga minta disiapkan kebutuhannya. Termasuk saya tuh sering diajak keluar kota sama Roisam dan lain-lain untuk ya dengan tujuan untuk membantu beliaunya. Jadi tugas pokok saya selain saya di sini, selain PBNU atau Suriah ada acara di luar, ya saya biasanya juga dilibatkan untuk membantu kebutuhan yang lain. Kan dulu itu belum boleh tidur di sini. Kita harus intinya kita belum boleh bermalam di sini. Kita waktu itu kita ngontrak. Terus setelah nikah saya tinggal di Gunung Putri. Sedangkan jarak Gunung Putri sini kan lumayan jauh. Sedangkan kiai itu kan nggak ada jam waktunya harus jam sekian ke kantor. Nah, ya kadang-kadang tahu-tahu pagi-pagi kita baru ini udah dikabari kiai nanti mau datang, ya mau nggak mau kita harus datang. Itu bukan duga menurut saya, itu ya bukan juga duga sih, itu ya bentuk tanggung jawab menurut saya, bentuk tanggung jawab sebagai kotim kita ke Suriah. Kelas yang selalu tertata rapi, meja yang selalu mengkilap, lantai yang tetap bersih, dan aroma ruangan yang selalu semerbak. Bagi Pak Gus, semua pekerjaan itu terbayar lunas kalau ia bisa menatap dengan takzim dan meneguk setiap barokah dari para orang-orang soleh tersebut. Terlebih, dirinya merasa berkesempatan lebih dekat dengan sosok Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Am PBNU saat ini. Di matanya, Kiai Mif tak hanya sosok pemimpin tertinggi di NU, namun lebih
sebagai sosok kiai sederhana yang menjadi suri tauladan dalam kehidupannya. Gimana ya, saya sebenarnya nggak bisa saya utarakan secara ini ya, karena dengan dekat beliau-beliaunya itu bagi saya sudah hal yang sangat luar biasa. Bahkan selain beliaunya, keluarganya, anak-anaknya itu menganggap saya itu keluarga. Jadi putra kiai atau Gus Ning itu selain kiai yang mempunyai itu menganggap saya dan keluarga saya itu, anak itu saya itu sudah dianggap keluarga. Itu bagi saya itu hal yang sangat luar biasa gitu. Karena beliau sendiri yang pernah bilang ke saya suatu ketika ada acara di rumah kiai, pas itu saya datang sama keluarga, terus kiai sendiri datang, kalau di PBNU boleh kamu yang minta pelayan Pak Kusnanto, tapi di sini Pak Kusnanto tamu, ini keluarga kita, harus kita jamu sama kayak yang lain gitu. Itu langsung kiai sendiri yang ngomong. Beberapa kali saya ke rumah kiai gitu. Tapi dari sikap, perilaku, terusan gerak-gerik beliaunya itu menurut saya itu sudah motivasi, sudah amalan untuk saya sendiri. Contohnya saya kan ikut kiai. Apa yang dilakukan kiai itu menurut saya itu sudah bagian dari tua-tua dari beliaunya yang harus saya jalankan ke keluarga saya. Untuk ngomong secara langsung kiai saya pesan A, B, C itu nggak ada, tapi dari sikap, dari kesehariannya beliaunya itu sudah menurut saya itu sudah petuah untuk saya dan keluarga. Dan itu apa yang dilaksanakan, yang dilakukan kiai dan keluarga, ya alhamdulillah saya terapkan ke keluarga saya. Tidak mau dihormati ya secara ini, nggak mau. Bahkan beberapa kali itu beliaunya acara di Jawa Timur tuh beliaunya tuh nyuburin sendiri. Sering itu terjadi. Iya. Bahkan kadang kalau pas lagi jalan, di tengah jalan udah tata ini dengan alasan biar saya nggak kaku nyupirin gitu. Intinya berapa kali beliau kalau acara masjid Jawa Timur itu dia bawa sendiri. Sering. Bahkan beliaunya kalau di sini kan sering mampir di tempat-tempat burung apa itu pramuka itu. Bahkan beliau nggak mau dikawal. Paling banyak pakai kaos, sarung, terus pakai topi. Kalau kita mau damping itu ngapain? Udah nggak usah ngetok-ngetok wae. Ya. Jadi beliaunya pengen ya biar biasa, nggak datang tak tahu ini ada ini. Beliau pengen ya sama, kalau di PBNU beliaunya, tapi kalau di luar pokoknya dia sama gitu. Ya. Beliaunya untuk sayangnya sama keluarga itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sayangnya sama keluarga. Terulah di perjalanan ada putranya atau putrinya, Pak mau istirahat dulu, capek mau kayaknya. Istrinya udah istirahat dulu. Gitu. Itu beliau itu sangat sayang sama keluarga, sama lingkungan. Berapa kali tuh kiai yang kan saya kalau di rumah kiai kan kadang ya sekali ngobrol sambil ya tengah malam atau ngisi waktu luang beliaunya tengah malam nyantai tuh ngobrol. Beliau itu pernah ngobrol ya. Intinya beliaunya tuh sudah dari muda sudah di organisasi. Ya, beliaunya menginginkan sih ya waktunya untuk lingkungan gitu. Makanya beliau tahu selain sayang sama keluarga juga dengan lingkungan tuh luar biasa. Dan menurut saya tuh ya panutan buat saya keluarga. Kiai itu gimana ya? Beliaunya tuh nggak mau merasa kita direpotkan tuh, dia belum nggak mau. Contoh kecil begini, berapa kali ya kejadian. Contoh kiai itu biasanya tuh kalau pas kan dari Surabaya mau ke Jakarta itu biasanya tuh yang dari itu ngabarin saya. Itu mungkin waktu itu kadang seminggu 2 kali itu sengaja kiai dikasih tahu, jangan kasih tahu Pak Gus. Itu ada mungkin 2 kali kiai itu nunggu di depan rumah itu nyampe saya bangun. Dan saya nggak dan itu pintu nggak diketok dan nggak nelpon. Terus suatu saat tanya, Kiai kok nggak ngabarin? Jawaban beliau gimana? Masa aku nggak istirahatmu, istirahat wae. Itu sekelas Kiai begitu. Itu yang benar kalau pas malam. Kalau malam kan biasanya Kiai itu ngajak ngobrol. Terus kadang
tengah malam itu biasa beliaunya kan pengen lah sesuatu, mungkin ngeteh atau ngopi itu. Beliaunya tuh biasa, nggak bangunin saya tuh, bikin sendiri tetap biasa. Dan biar nggak kelihatan, itu bekasnya itu atau cangkirnya batu itu dicuci sendiri. Tapi kan tahu letaknya yang saya awalnya naruh gimana tuh. Ya saya bilang, oh ini berarti ini cangkir ini bekas dibuat Kiai untuk ya. Itu Kiai nggak pernah cerita, dan saya tahu dari letak posisi ya, pindah itu terjadi sangat menunjukkan ya. Terus ada berapa ini contoh pagi biasanya kan Kiai sama keluarga itu biasanya di Jakarta kan 2 atau 3 hari. Nah biasanya pulang itu biasa pagi-pagi itu kadang pulang ada kegiatan mendadak. Itu biasanya kita kan siapkan sarapan. Ya, itu semua keluarga sudah di mobil. Itu sarapannya belum sarapan. Itu nanya dulu. Itu tadi sarapan masak atau beli? Masak kayaknya. Itu keluarga di mobil suruh turun dulu makan dulu. Ya, kalau itu yang saya sajikan tuh, yang masak istri saya tuh, belum sangat menghormati, itu biasa dimakan dulu. Walaupun sudah mau jalan, sudah panas, sudah tinggal jalan, Kiai udah nanya kalau ini masak, itu Kiai turun semuanya keluarga makan dulu. Itu yang sering saya alami itu. Kalau sananya nih beli Kiai, ya beliaunya paling hanya ngambil berapa buat ngambil di jalan. Wah, bagi saya itu ya namanya gimana ya, saya sendiri dan istri pasti ada bangga sendiri ya apa yang kita lakukan. Ternyata Kiai ya dibilang mengapresiasi atau gimana, saya intinya sangat dibilang, kalau orang Jawa bilang benar-benar menghormati ya. Nggak ada pandangan ini santrinya ini bawahnya nggak sama begitu. Waktu masih di Rawamangun, kita kan satu rumah. Bahkan kalau pas anak saya ada liburan kan tuh, waktu di Rawamangun anak saya masih di pondok semuanya. Pas liburan kebetulan pas Kiai di Jakarta dan Saswan kan, nah itu di Rawamangun atau di sini, waduh seneng banget, apalagi anak saya bisa salaman barokah Kiai besar Rois Am, pasti rasa senang itu pasti ada. Berkat ketulusannya mengabdi, tahun 2023 lalu, Pak Gus dipanggil oleh Allah ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ia pun berpesan kepada generasi muda, anak-anak muda NU, agar tetap istiqomah menapaki jejak khidmat dan perjuangan di Nahdlatul Ulama. Karena kita percaya bahwa berjuang dan mengabdi untuk NU adalah jihad di jalan Allah. Saya alhamdulillah 2023 berangkat ke Tanah Suci. Saya sangat berterima kasih dengan PBNU, saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Saya terus terang nggak pernah tuh ya, keinginan sih ada, tapi kan untuk semudah yang terjadi ini saya benar-benar nggak kepikiran. Ya peran saya itu sangat senang, apalagi keluarga ya. Bahkan ada beberapa teman saya ya itu ya nggak percaya, karena menurut beliaunya itu berangkat ke suci itu perlu waktu yang lama. Sedangkan saya pribadi kan waktunya, orang tuaku itu tahunya mungkin 2 atau 3 bulan setelah saya berangkat. Tetangga saya itu tahunya setelah saya megang visa. Hanya waktu berapa hari. Mana ada yang tahu. Mana orang percaya, Kak hanya ujuk-ujuk tahu-tahu berangkat. Ya menurut pandangan kan nggak mungkin, tapi yang kuasa berkehendak lain. Ternyata ya saya alami, saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya terima kasih, saya pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran pengurus saya dan keluarga sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk mengabdikan, untuk berkhidmat di PBNU. Dalam setiap goresan tinta sejarah akan ada nama sunyi seperti Pak Gus.
Mereka tak mengukir namanya di atas monumen, tidak juga jadi sorotan di atas mimbar, tapi teladannya terpatri di dalam sanubari. Dalam pengabdian dan khidmatnya, tekad itu membisikkan pelajaran abadi bahwa khidmat bukan tentang besarnya pengorbanan, tapi tentang luasnya samudra keikhlasan hati dalam melayani.